Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk menikmati kemurahan Tuhan, berkat yang baru, bahkan firman Tuhan yang baru. Baiklah, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk bersama-sama menghampiri tatamu yang kudus, untuk menerima berkat firman-Mu yang baru. Pakai hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu saja untuk menyatakannya bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perikop firman Tuhan ini adalah merupakan pernyataan janji Tuhan Yesus untuk memberikan kuasa kepada kita semua, orang-orang percaya, melalui Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-16. Di situ dikatakan penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan janji ini telah digenapi oleh Tuhan, dan penggenapan itu tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1.
Satu perikop ini menjelaskan tentang penggenapan janji Tuhan akan Roh Penghibur atau pemberian kuasa untuk melengkapi pekerjaan layanan kita, mengerjakan perkara-perkara surgawi, di mana pada saat itu murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat, lalu Roh Kudus datang menghampiri mereka semua. Lantas mereka oleh kuasa Roh yang kudus bisa berbicara bahasa-bahasa dari negara lain yang bukan berasal dari negara mereka sendiri. Ini melengkapi supaya mereka semua dapat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia, khususnya pada saat itu di Asia Kecil. Dan peristiwa ini baru saja kita rayakan, yang disebut Hari Raya Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut lagi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada dunia, sebab bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Yesus sendiri yang saat itu berwujud Roh kebenaran yang akan mengerjakan dan memberi kuasa kepada kita semua. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita takut memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, oleh karena takut kepada manusia. Bukankah Allah lebih berkuasa daripada manusia? Manusianya bisa mengambil nyawa, tetapi tidak dengan roh. Sedangkan Tuhan dapat mengambil nyawa maupun roh atau jiwa seseorang. Jadi Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini boleh menjadi rema atas kehidupan kita, dan bahkan menjadi pendorong untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan kita hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang pada saat ini boleh menyadarkan kami bahwa Kau telah memberikan kuasa memperlengkapi kami untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Ampunilah kami jikalau selama ini kami belum mengerjakan itu karena takut dengan manusia. Dan biarlah dengan kuasa penyertaan-Mu boleh memberikan dorongan, keberanian kepada kami untuk melakukannya. Kami ucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.